Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Farid Habib Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukum tata negara. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah dekonsentrasi, yang ketiga adalah tugas pembangunan, serta yang keempat adalah wewenang pemerintah daerah. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuki ke materi pertama, yaitu desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, teman-teman semua ya. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Nah, teman-teman, bahwa desentralisasi ini ada beberapa macam, yaitu beberapa jenis ya teman-teman semua. Yang ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu memberikan kekuasaan politik kepada pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, itu adalah desentralisasi politik. Yang kedua adalah desentralisasi administratif, yaitu pengaturan urusan administratif atau teknis yang sebelumnya berada di pusat dipindahkan ke pemerintah daerah. Jadi ada pemindahan dari pusat ke pemerintah daerah, teman-teman semua. Nah, yang ketiga adalah desentralisasi fiskal. Nah, apa sih desentralisasi fiskal itu? Desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah. Jadi pemerintah daerah ini diberikan kewenangan nih tentang mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah, serta merumuskan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kemandirian daerah. Apa sih tujuannya desentralisasi ini? Tujuannya desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan politik, teman-teman semua. Dengan adanya otonomi daerah, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, ada juga tujuan yang lain, yaitu peningkatan kemandirian daerah serta pemberdayaan masyarakat lokal. Daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Nah, dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka, teman-teman semua. Nah, mungkin itu saja mengenai desentralisasi. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu apa tadi? Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah di daerah, dalam hal ini gubernur, bupati atau wali kota dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Meskipun dekonsentrasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah, kontrol utama tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi walaupun pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tapi kontrol utamanya itu tetap di pemerintah pusat ya teman-teman semua. Jadi ada beberapa tujuan juga dari dekonsentrasi ini, yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada pejabat yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, diharapkan program-program pemerintah ini dapat terjalan dengan lebih efektif, dapat terjalan dengan lebih lancar dan kondusif, teman-teman semua, dengan memberikan pemerintahan yang lebih dekat dengan pemerintah tersebut, dengan rakyat. Nah, tujuan kedua yaitu mempercepat pelaksanaan program nasional. Dalam beberapa hal pemerintah pusat memerlukan pejabat daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu dengan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lokal. Nah, yang ketiga yaitu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tugas pembangunan. Apa sih tugas pembangunan itu? Tugas pembangunan merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itu merupakan beberapa sektor tugas pembangunan. Nah, tugas pembangunan ini mencakup berbagai bidang, teman-teman semua, dan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ada beberapa bidang yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, yang dilakukan pemerintah daerah
yaitu dalam pembangunan menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan daerah, mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga melaksanakan program-program pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, desa, sekolah, dan rumah sakit di daerah tersebut. Jadi langsung terorganisir oleh pemerintah tersebut, teman-teman semua, yang dekat dengan rakyatnya langsung. Nah, tugas pemerintah pusat dalam pembangunan ini yaitu merumuskan kebijakan nasional dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan serta menyediakan infrastruktur yang bersifat nasional seperti jalan tol antar provinsi dan jaringan transportasi udara. Mengelola program-program pembangunan yang bersifat lintas daerah, teman-teman semua, seperti pengentasan kemiskinan atau kebijakan energi nasional. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi terakhir, yaitu wewenang pemerintah daerah. Apa sih wewenang pemerintah daerah itu, teman-teman semua? Wewenang pemerintah daerah mencakup semua hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah yang berlaku di daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Nah, itu termasuk wewenang pemerintah daerah. Nah, ada beberapa jenis nih. Ada beberapa jenis wewenang daerah, yaitu wewenang otonomi daerah, wewenang dekonsentrasi, dan wewenang tugas pembangunan. Yang pertama adalah wewenang otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerah sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Nah, wewenang dekonsentrasi yaitu pemerintah daerah melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka implementasi kebijakan nasional. Wewenang tugas pembangunan. Yang ketiga adalah jenis dari wewenang pemerintah daerah, yaitu wewenang tugas pembangunan. Pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan program yang bersifat nasional seperti program vaksinasi atau pendidikan nasional, namun dengan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi lokal, teman-teman semua. Nah, jadi itu dapat disimpulkan dengan materi tadi, yaitu ada 4 materi tadi ya: dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembangunan, serta wewenang pemerintah daerah. Nah, desentralisasi tadi yaitu dapat kita simpulkan bahwa memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan lokal. Dekonsentrasi yaitu memberikan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah atau kepada pejabat daerah untuk pelaksanaan kebijakan pusat. Nah, yang ketiga adalah tugas pembangunan. Tugas pembangunan yaitu mencakup program dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, yang terakhir tadi adalah wewenang pemerintah daerah, yaitu hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum tata negara. Jika teman-teman semua ada yang belum paham dari yang saya sampaikan, bisa melihat dari sumber-sumber lain atau telah dari sumber-sumber lain, karena pembelajaran tidak harus berasal dari satu sumber, teman-teman. Mungkin itu saja. Saya Farid Habib Ramadan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.